Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di pengolahan sinyal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sampling. Oke. Tahu bagaimana kita mencuplik sinyal dari sebuah sinyal kontinu atau sinyal diskrit. Misalnya kita punya sinyal kontinu SC, ini sebagai fungsi daripada waktu. Ketika kita ingin mengkonversi ke, ini misalnya kita punya continue to discrete sinyal converter, ini sinyal continue. Sinyal continue, ini ketika kita ingin ke sinyal digital, XN, ini adalah XC, N kali dengan periode. Nah, untuk mengkonversi ini kita membutuhkan teknik pencuplikan. Oke. Nah, untuk sampling yang efektif, kita perlu belajar tentang teknik sampling. Oke. Sebagai contoh teknik sampling ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya Anda mengirim gambar melalui pesan WhatsApp, gambar itu kemudian dikompres. Nah, pengkompresannya itu supaya dia masih tetap terlihat seperti aslinya, itu dia menggunakan sampling titik-titik tertentu di dalam gambar itu, atau biasa kita sebut pikselnya terkecil, itu disampling dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, sampling ini kita bisa kita sampling di domain waktu. Nah, untuk sampling di domain waktu ini kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama ini sampling frekuensi sampling. Frekuensi sampling ini menyatakan jumlah sampel atau jumlah sampel per sekon. Jadi ingat, ini definisinya, frekuensi sampling itu adalah jumlah sampel per sekon. Ini biasa kita simbol dengan Fs. Oke. Ini kita simbol dengan Fs. Misal kita punya sinyal seperti ini. Saya punya sinyal seperti ini. Ini sinyal kita, sinyal sinusoidal misalnya. Ini dari sini ke sini, ini adalah 1 sekon. Nah, misal kita mencuplik ke sinyal, kita mengambil sinyalnya di titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dalam 1 sekon, coba perhatikan, kita mencuplik sinyalnya dalam 1 sekon ini, kita hitung 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga kita punya
kalau contoh kita ini kita punya 9 sampel 9 sampel per 1 sekon. Nah, ini kita nyatakan Fs-nya, frekuensi sampelnya kita katakan ini 9. Oke? Nah, selain Fs, kita juga mengenal besaran yang kita namai dengan frekuensi signal. Okay? Frekuensi signal. Ini kalau yang tadi kita simbol Fs, ini kita simbol dengan Fn. Nah, frekuensi signal itu jumlah circle ini atau jumlah circle atau jumlah circle atau biasa per sekonnya. Oke. Coba perhatikan yang ini circle-nya, ini biasa juga kita bisa jumlah gelombang ya. Nah, ini kalau Anda kembali ke pelajaran gelombang dan sininya, dari sini ke sini itu adalah satu gelombang, berarti itu 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensi signalnya ini Fn kita punya 4 signal per sekon. Sehingga kita punya frekuensi Fn-nya ini adalah 4. Oke, jadi ini dua besaran ini akan sangat penting di dalam teknik sampling signal. Nah, teorema sampling, coba perhatikan teorema sampling signal, itu kita mengenal namanya Nyquist teorema, oke. Nyquist teorema. Teorema Nyquist ini mempersyaratkan Fs, coba perhatikan, Fs itu harus lebih besar daripada 2 kali Fn. Oke, ini syarat untuk sebuah sampling signal. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi yang namanya jika tidak memenuhi syarat ini Nyquist. Ini akan terjadi yang namanya aliasing. Apa itu aliasing? Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, untuk contoh yang tadi, Fs-nya tadi itu 9, Fn-nya 4, berarti kalau kita substitusi masuk di sini, 2 kali Fn, berarti 8, ini 9. Berarti 9 sudah lebih besar daripada 8, sehingga sampling yang tadi kita lakukan sebelumnya itu sudah memenuhi Nyquist teorema. Nah,
Oke, sekarang kita bahas apa itu aliasin. Nah, misal kita punya signal seperti ini. Nah, misal kita cuma cuplik signalnya, kita lakukan pencuplikan sinyal seperti ini, kita titiknya banyak, seperti ini. Ini misalnya sinyal dalam 1 sekon. Ini sinyal dalam 1 sekon. Ini dengan mudah kita tentukan S-nya. Fs-nya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti Fs-nya ini adalah 4. Oke, jadi ada 4 gelombang. Kemudian jumlah sampling kita, ini kita hitung 1, jumlah titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti Fs-nya 17. Nah, ini tadi Fn. Nah, 2Fn ini sama dengan 8. Fs ini lebih besar daripada 2Fn. Nah, sehingga ini memenuhi teorema sampling kita, oke, atau teorema Enquist. Sehingga ini kalau kita gambarkan bentuk sinyalnya kan seperti ini, oke. Misal kita punya sinyal yang lain, sinyal yang sama, nih. Sinyal yang sama. Oke, tapi kita sampling sinyalnya. Sampling sinyalnya 1. Misal kita sampling sinyalnya seperti ini. Oke. Sampling sinyalnya seperti ini. Nah, ini kita Fn-nya 4. Fn-nya 4. Sedangkan Fs-nya ini hanya 5. Nah, coba kita lihat bentuk gelombangnya. Setelah kita sampling bentuk gelombangnya
Kan seperti ini. Jadi setelah kita lakukan sampling, bentuk gelombangnya berubah menjadi yang kuning ini. Oke. Nah, coba kita lihat, setelah kita lakukan sampling yang tidak memenuhi Enquist, terjadi perubahan antar bentuk signalnya dan frekuensi dari signal tersebut. Fenomena inilah yang kita hindari di dalam melakukan pencuplikan atau sampling signal ini. 2 FM-nya 8, kemudian Fs-nya ini lebih kecil daripada 2 FM. Nah, ini tidak memenuhi Enquist teorema, dan itu kita harus hindari untuk menghindari yang namanya fenomena aliasing. Oke, jadi aliasing ini ada 2 perubahan. Yang pertama bentuk signal, yang kedua ini yang kita hindari frekuensi signal. Oke. Jadi aliasing ini terjadi, coba perhatikan, aliasing ini terjadi jika Enquist itu tidak dipenuhi. Jadi kesimpulannya aliasing terjadi jika Nyquist ini nama orang ya, teorema tidak dipenuhi. Di mana teorema Nyquist ini menyatakan bahwa Fs, frekuensi sampling, itu harus lebih besar daripada 2 kali Fn, atau frekuensi signalnya. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Misal kita punya signal, ini signalnya seperti ini, dan kita punya samplingnya. Hanya kita punya samplingnya seperti ini kita kalikan dengan pulse seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini besarnya 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau itu kita kalikan, ini proses sampling signal. Si pulse ini kita kalikan kalau kita lakukan sampling signal. Nah, setelah sampling, setelah sampling kita akan dapatkan sinyal seperti ini. Jadi kalau 2
signal di atas itu dikalikan, bagian atas itu dikalikan, kira-kira kita akan dapat seperti ini. Oke, ini sinyal hasil samplingnya. Oke. Ini kalau kita lakukan di domain frekuensi. Nah, kemudian jadi kalau misal di domain frekuensi ini kita kalikan. Kalau dua signal ini misalnya kita ambil Fourier transformnya, misalnya terus ini kita Fourier transform, sebagaimana kita telah bahas, maka ini Fourier transformnya kan seperti ini. Di sini minus Fn, di sini Fn. Kemudian yang Fourier transformnya yang ini kan berbentuk seperti ini. Oke, ini Fs, 2 Fs, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau di domain waktu ini kita adalah perkalian, ini perkalian. Kalau di domain frekuensi, coba perhatikan di domain frekuensi kita melakukan sampling, maka yang kita lakukan di sini adalah konvolusi. Oke, jadi di sini kita lakukan yang namanya konvolusi. Konvolusi ini juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi perkalian di domain waktu, coba perhatikan, perkalian di domain waktu perkalian di domain waktu itu sama dengan konvolusi di domain frekuensi. Sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan sampel signal di domain frekuensi. Misal kita punya signal seperti ini. Di sini Fn, ini Fn. Oke. Kemudian kita punya sinyal diskrit, pulse. Sinyal pulsa seperti ini. Ini di domain frekuensi. Nah, kalau dua signal ini kita konvolusikan, maka akan kita dapatkan signal seperti ini. Ini adalah hasil konvolusinya. Nah,
Kalau kita lihat lebih di ini, bagian ini, ini kita perbesar kira-kira seperti ini. Jadi di sini adalah Fn, ini Fn, sini Fs. Oke. Jadi kalau kita lihat dua di mana syarat Enquist tadi itu Fs itu sama dengan 2 Fn. Nah, apa yang terjadi kalau syarat Enquist ini dipenuhi? Coba perhatikan. Kita lihat dua signal yang berdekatan, yang ini. Kita lihat dua buah signal yang berdekatan. Jadi di sini adalah Fn, ini Fn, ini Fn. Kemudian di sini Fs, ini Fs. Nah, kalau kita geser sedikit ke atas. Kita lihat secara detail. Dari sini ke sini, ini adalah Fn. Di sini ke sini, ini adalah Fn. Nah, kemudian dari sini, ini itu adalah Fs. Jadi kita bisa lihat bahwa Fs ini sama dengan 2 kali Fn. Jadi kalau dua buah signal Fx sama dengan 2 Fn, maka signalnya ini di sini akan bersentuhan atau tidak terjadi aliasing. Nah, kalau misalnya Fs-nya lebih kecil daripada 2 Fn, yang terjadi kalau misalnya ini Fs lebih kecil daripada 2 Fn, yang terjadi signalnya akan seperti ini. Jadi di sini Fs, ini Fs, di sini akan ini Fs lebih kecil daripada 2 kali Fn, maka akan terjadi overlapping di sini. Oke, overlap inilah yang menyebabkan terjadinya aliasing. Nah, kalau misalnya Fs-nya lebih besar daripada 2 Fn, maka kita akan dapatkan signal seperti ini, yang saling berjauhan seperti ini. Nah, ini Fs. Nah, Fn-nya itu hanya sampai di sini. Oke. Ini Fn. Ini Fn. Nah, kita bisa lihat bahwa 2 kali Fn itu Fs itu lebih besar daripada 2 kali Fn. Nah, kalau kondisinya seperti ini tidak terjadi no aliasing. Oke, jadi tidak terjadi aliasing. Baik, ini penjelasan tentang sampling signal di domain frekuensi dan di domain waktu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan sampling ini di di Skylab. Nah,
Jadi apa namanya, di sini sudah ada programnya. Saya bahas secara singkat saja. Di program ini sudah kita bisa lihat CLC, CLF baris pertama frekuensinya sama dengan 60, kemudian T minimumnya minus 0,05, jadi sinyal kita itu nanti dari minus 0,05 sampai 0,05. Kemudian kita punya lean space. Lean space itu artinya seperti ini. Kita lihat konsolnya dulu. Kalau misalnya saya lean space dari misalnya dari 1 sampai 10, ini saya mau ada 20 titik. Nah, Anda bisa lihat dari kalau kita lean space 1 sampai 10, 20 titik, ini kita punya 20 titik dan diantara titik 1 sampai 20. Jadi kalau misalnya ini kita dari T minimum sampai T max kita punya 400 titik. Oke. Kemudian kita punya sinyalnya SC continue itu cos 2 pi ft. 2 pi ft, kemudian kita subplot. Subplot ini kita punya 3 1 1. Oke, jadi kita akan mencoba memplot 3 signal di dalam satu Windows atau satu jendela. Kemudian kita plot TXC, label T second, itu saya kira jelas. Ini kita generate signalnya. Oke. Kemudian di baris selanjutnya 14 tes, misal tes seper 60, sorry kita ambil 70 dulu. Kemudian sale ini minimum, ini untuk gambarnya nanti n sama dengan n min kali n max. Oke. Jadi min sampai n max ini menyatakan jumlah ini nanti menyatakan S-nya, oke, frekuensi samplingnya. Kemudian kita lihat ini kita S1 cos 2P F N TS. Ini adalah signal samplingnya. Kemudian kita plot sebagai plot yang kedua. Kita juga plot yang ketiga, kita plot yang sama tetapi kita perlihatkan bentuk signalnya. Oke, kalau kita eksekusi kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini coba lihat kalau Fs-nya 70, ini bentuk signalnya seperti ini. Oke, jadi ini yang kita sebut dengan terjadinya aliasing. Nah, coba perhatikan.
Coba perhatikan tadi kita punya apa namanya, fs-nya. Kita punya fs-nya tadi, fs-nya sama dengan di awal. Oh, sorry. Fn-nya sama dengan 60. Oke. Sedangkan kita punya fs-nya tadi, kita masukkan fs-nya 70. Oke. Nah, 2 fs ini ternyata fs, fn, 2 fn, ini 120, ini 70. Ini ternyata fs ini lebih kecil daripada 2 fn, di mana ini tidak memenuhi syarat Nyquist. Makanya terjadi aliasing. Nah, untuk memenuhi kita setidaknya butuh di atas 120 karena fs itu menurut Nyquist itu harus lebih besar daripada 2 fn. Nah, di sini kita punya lebih kecil. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita ganti di sini jadi 120 misalnya. Kita eksekusi. Nah, ini apa namanya, frekuensinya tetap, ini frekuensinya tetap, tetapi bentuk sinyalnya yang berubah. Oke, sekarang kita misalnya rubah ke 200 misalnya, 300 ini sudah lebih besar. Nah, ini kita dapat bentuk signal yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita perbesar lagi, misal 600, nah, kita bentuk dapat signal yang persis sama dengan sinyal asalnya. Jadi apa namanya, teknik sampling ini akan sangat penting sehingga kita tidak kehilangan informasi dari signal awalnya. Oke, untuk misal kemudian kita coba lakukan teknik sampling di domain frekuensi. Nah, untuk domain frekuensi, ini apa programnya, CLC. Ini Seros ini kita membuat matriks. Jadi kalau kita coba ini di konsol, masuknya ini, kita coba di konsol. Nah, kalau ini 1 sampai 10 saja. Nah, jadi kita mendefinisikan satu kolom 10 baris matriks 0, itu maksudnya Seros. Oke. Kemudian step 30, ini stepnya 30, jadi dari 1 sampai 24 kita punya Y, ini sinyalnya, kemudian ini kita masukkan ke matriks ini. Oke. Kemudian kita subplot 211 X, color ini green, jumlah sampel point ini nggak usah kita taruh jumlahnya. Nah, kemudian labelnya time, X labelnya waktu. Kemudian kita Fourier transform dari X, kemudian kita plot F-nya. Nah, coba kita lihat ini.
Nah, ini coba kita lihat kalau samplingnya stepnya 30, berarti kalau 30 dari 1 sampai 124 berarti cuma 4. Ini Anda bisa lihat terjadi overlap di bagian ininya. Oke. Ini kalau terlalu stepnya terlalu besar. Jadi stepnya terlalu besar. Kalau stepnya kita perkecil, misalnya stepnya kita perkecil misalnya 1. Nah, Anda bisa lihat ini tidak terjadi aliasing. Oke. Kalau misalnya stepnya berapa lagi 5, kita bisa lihat ini belum terjadi aliasing, belum terjadi overlap di sini. Oke. Kemudian kalau stepnya kita ganti 10, ini belum terjadi aliasing. Kalau kita ganti 20, ini sudah terjadi overlap di sini. Oke, jadi kalau yang program ini khusus semakin besar stepnya maka cuplikan signalnya semakin kecil. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan cek tugasnya di Google Classroom-nya. Nanti saya video ini bisa Anda nonton di YouTube dan programnya nanti saya kirimkan di Google Classroom-nya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.